Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku, Rizky Petrivilani. Aku mahasiswi promosi kesehatan tingkat 2B dengan NIM P17336124523 semester 3. Sekarang ini kalau misalkan kalian asing ya dengan backgroundnya, betul, aku bukan di kampus maupun di kosan, tapi aku di kampus, maksudnya aku bukan di kampus B, tapi aku di kampus farmasi. Kalian mau lihat? Tepatnya lokasinya itu di sebelah musola ya, karena kebetulan kita lagi break istirahat. Kita lagi mengikuti Liga Eksplorasi tim volley ya, kebetulan aku juga salah satu timnya. Kenapa aku bikin videonya hari ini dan di sini? Itu karena aku pengen nyobain background baru, biar sekalian nunjukin beberapa kampus farmasi ke kalian. Nah, tapi di dalam video kali ini aku nggak akan yeping cuman ngebahas doang tentang keseharian aku di sini, tapi aku mau menjelaskan tentang kenapa public speaking itu penting buat profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Kenapa coba? Nah, public speaking itu penting ya guys buat kita, karena tenaga promosi kesehatan itu kerjanya itu sebagai fasilitator, lalu juga advokator, terus juga kita tuh memang dalam profesi itu banyak banget komunikasi sebagai komunikan untuk sasaran. Jadi public speaking itu penting untuk dikuasai sama tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, karena ini tuh merupakan dasar pengetahuan dan keterampilan kita gitu. Karena nantinya saat kita mulai berkomunikasi dengan masyarakat, lalu mengedukasi masyarakat, itu kita menggunakan public speaking gitu. Walaupun zaman sekarang ada media, namun media itu berperan hanya sebagai perantara. Jadi perantara antara komunikan kepada sasaran gitu. Kenapa? Walaupun udah ada media atau new media, tapi kita tetap harus pandai public speaking, karena kita itu selain jadi fasilitator dan edukator, kita juga bisa menjadi konsultan bagi masyarakat yang sekiranya butuh konsultasi gitu. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita kurang menguasai dari teknik public speaking ini, kita kan kerjanya nanti bakal komunikasi kan sama sasaran. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa komunikasi, otomatis sasaran pun bingung gitu dengan apa yang kita sampaikan. Makanya public speaking itu benar-benar ilmu paling dasar buat tenaga promosi kesehatan. Memang banyak sekali tantangan promotor kesehatan sebagai fasilitator maupun edukator, karena memang kita tuh harus bisa mengubah perilaku masyarakat. Biasanya kalau misal aku pribadi, kalau kesulitan dalam public speaking, aku selalu atur nafas. Itu penting banget, atur nafas, karena ketika kita grogi dan kita deg-degan saat melakukan public speaking, itu kita tuh bakal gemetar, terus nafas tuh terasa pendek gitu. Nah, itu yang sering aku rasain, makanya aku harus sering berlatih nih. Misal aku video call dengan teman aku, atau aku ngobrol sama ibu aku gitu, minta tolong ibu aku untuk ngerevisi dari gerak-gerik aku apa yang kurang gitu, atau juga bisa dengan kaca. Jadi aku menemukan kalau misalkan aku grogi dan aku gugup, itu nafas aku pendek, terus tangan aku bergetar. Nah, biasanya untuk mengatasi solusi itu, aku bakalan tarik nafas dulu, gitu. Dan untuk tangan, biasanya aku cari benda yang bisa ngedistract, bisa contohnya pulpen atau pointer, atau bahkan tangan aku sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh menggenggam tangan aku sendiri. Nah, itu bisa banget untuk dijadikan distract bagi kita sebagai komunikan gitu. Kalau misalkan tiba-tiba kita udah deg-degan atau gugup, jadi kita harus mengerti dulu gitu diri kita seperti apa gitu. Terus juga kalau kita gugup, kita tuh kayak gimana. Nah, kita harus mencari solusi dari permasalahan itu. Kalau misalkan kalian gugupnya di bagian sesak nafas, misalnya kayak deg-degan gitu. Nah, kalau deg-degan biasanya kalimat yang dikeluarkan pun jadi cepat gitu, dan itu sulit bagi sasaran untuk mendengar gitu. Jadi solusinya menurut aku ya balik lagi tarik nafas, terus juga cari hal-hal yang bisa mendistract lainnya gitu. Tapi balik lagi, karena kan mau gimana pun juga ini udah profesi kita harus bisa melakukannya gitu. Jangan bilang nggak bisa, jangan bilang nggak bisa tentang public speaking. Kita tuh semuanya bisa, tidak ada yang pandai public speaking dari lahir. Pasti yang udah berbakat pun harus dilatih lagi, harus diasah lagi gitu. Jadi belajar lagi, terus diasah lagi, dan sampai benar-benar udah yakin, percaya diri. Karena kan ini profesi kita sebagai promotor kesehatan, kita harus, kalau misalkan kita ngerasa susah, kita bisa latihan lagi. Karena mau gimana juga memang sudah kewajiban kita untuk
public speaking gitu. Jadi ini merupakan hal penting dan jangan takut duluan kalau gak bisa gitu. Jadi kita pasti bisa kok asal kita berlatih gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Di next video lagi mungkin bakal ada materi lain yang bakal aku sampaikan. Makasih. Oke, bye bye.